Kalau kemudian perannya banyak diambil oleh teman-teman LSM ya, mereka lebih baik pada mundur saja daripada memakan uang rakyat secara buta gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ISK dimanapun kita berada. Terima kasih masih bersama Kang Fikri di podcast isknews.com. Mungkin pagi ini kita sudah kehadiran tamu Pak Haji Sururi Mujib. Beliau adalah Direktur Lembaga Kajian Strategis Kudus ya. Jadi sahabat ISK, adalah sebuah realita bahwa toko modern di Kabupaten Kudus ini semakin mengepung kehadirannya bak jamur di musim penghujan, kan begitu. Seolah pemerintah daerah ini sedang mengobral kesempatan dan mengobral izin. Bahkan anggota DPRD pun seolah menutup mata dan menutup telinga bahwa kehadiran toko-toko modern dengan label yang macam-macam ini sangat mempengaruhi keberadaan pasar tradisional, sangat mempengaruhi keberadaan warung-warung di kampung-kampung dan lain-lain, kan begitu. Oleh karenanya sebenarnya Pak Sururi Mujib, menurut panjenengan sebagai aktivis, sebagai mungkin aktivis yang mencoba mengkaji hal-hal yang strategis untuk masa depan Kudus ini, bagaimana terkait dengan munculnya banyak toko-toko modern ini? Terima kasih Kak Fikri, sahabat SK yang saya hormati. Jadi apa yang disampaikan Kak Fikri terkait dengan menjamurnya toko-toko modern, minimarket, Alfamart, Indomaret, bahkan sekarang itu Alfamidi, sekarang memang banyak terjadi di Kudus. Padahal kita tahu bahwa di Kudus ini sudah ada Perda nomor 12 tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan toko swalayan. Sehingga kita berharap apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu mengacu pada Perda nomor 12 tahun 2017 ini menjadi rujukan. Jadi begini, kami tahun 2014 sebetulnya sudah pernah melakukan investigasi dan survei ke lapangan langsung saya sendiri, karena waktu itu saya sedang menempuh studi S2 di UMK. Saya membuat makalah terkait dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Kudus terkait dengan maraknya minimarket, korelasinya dengan tingkat dari kesejahteraan pemilik toko kelontong yang ada di Kabupaten Kudus. Ternyata setelah kami di lapangan, kami survei pada para pemilik toko kelontong, di mana mereka ada terkait bagian dari usaha kecil menengah mikro itu sangat keberatan terkait dengan adanya toko modern yang ada di Kabupaten Kudus. Bahkan income-nya itu lebih 53% menurun setelah ada toko itu. Sehingga waktu itu kami banyak memberikan masukan kepada Pemkab Kudus terkait dengan bagaimana ada pembatasan yang ada di Kabupaten Kudus terkait dengan izin yang diberikan oleh pemerintah terhadap para investor yang masuk di Kudus itu. Hanya saja sampai hari ini kita banyak menyaksikan, sekalipun sudah ada perda, ternyata lagi-lagi hari ini pun masih ada berdiri proses berdiri baru, yaitu di daerah dekat Rendeng, dekat mana ini? Di Loram juga. Di Loram dan lain sebagainya itu Alfamidi. Inilah yang kita sayangkan. Padahal setelah saya di lapangan, masing-masing kecamatan sudah ada kuotanya. Batas maksimum diatur sudah. Misalkan di Kecamatan Jobo itu maksimal 5. Ternyata sampai hari ini sudah saya di lapangan itu ada 6. Di Kecamatan Undaan maksimal 3. Di sana ada
4 dan kecamatan lain saya yakin sudah banyak melebihi itu. Nah, inilah yang saya harap pemerintah Kabupaten Kudus tidak ada niatan baik untuk memproteksi para pegiat toko kelondong yang ada di Kabupaten Kudus, sehingga pendapatannya semakin berkurang gara-gara izin yang diberikan kepada para investor khususnya yang bergerak di bidang waralaba itu. Hanya saja begini, mungkin seolah para mungkin pemilih atau orang yang dipercaya ketika ada masyarakat yang bertanya tentang izin terkait dengan pendirian toko modern di beberapa tempat ini, seolah mereka banyak yang tutup mulut. Padahal diduga bahwa mereka berdiri itu mungkin belum mengantongi izin yang diatur di dalam aturan pemerintah, karena kalau mendirikan bangunannya mungkin ya, tapi untuk izin-izin yang lain, dan ini kan barangkali masih perlu dipertanyakan, kan begitu. Jadi, betul sekali. Saya ada pengalaman ketika salah satu tetangga saya di Sabilan Tepos itu mau ada berdiri Indomaret. Waktu itu kita langsung tanya kepada pihak dinas perizinan semana proses yang sudah dilakukan, karena waktu itu saya ingat kurang sehari sudah buka, sudah launching kan untuk opening pembukaan itu. Ketika itu saya tanya ke dinas terkait, ternyata izinnya masih proses. Padahal salah satu izin prinsip yang harus dipenuhi itu adalah ada fotokopi IMB. IMB-nya aja belum. Untuk ngurus izin berikutnya itu harus IMB kan. Ya. Kan ada namanya surat izin toko swalayan ada itu. Nah, kalau kemudian itu belum ada, izin bangunannya aja belum ada, tiba-tiba sudah berani buka, berarti ini patut diduga mereka bermain-main dengan pejabat terkait. Jadi ada aroma transaksionalnya ya. Waktu itu kalau saya sampaikan, saya tanya pada salah satu manajer Indomaret itu yang menangani di sana, Pak, jenengan berapa kos yang dikeluarkan di dalam proses mengurus izin ini? Dia nggak berani menjawab, tetapi ekspresinya mukanya kelihatan bahwa dia sudah banyak kos yang dikeluarkan dalam rangka untuk bagaimana supaya operasionalisasi kegiatan pembukaan minimarket itu bisa berjalan. Makanya nggak ada tindakan apa-apa. Di sektor apapun saat ini ada fenomena bahwa pengusaha ini memilih untuk membangun lebih duluan dibandingkan dengan mengurus izinnya, karena mungkin ada pendapat bahwa di sektor perizinan inilah yang mungkin aroma terjadi transaksional, kemudian dugaan ada praktek pungutan liar ini begitu luar biasa, kan begitu. Karena di beberapa tempat ketika misalnya soal pendirian toko modern, ketika kita mau ketemu ini seolah tidak ada yang bisa menunjukkan, apalagi ditempel ya. Misalnya ada pekerja kemudian nomor IMB-nya sudah ditempel, kita belum pernah melihat seperti itu. Berbeda dengan katakanlah rumah makan, kemudian hotel, itu biasanya ada selembar piagam sertifikat yang diberikan pihak dinas pendapatan dan keuangan daerah itu kepada para pengusaha seperti itu. Tapi kalau untuk minimarket sampai hari ini kita memang belum pernah melihat dan belum pernah mendengar itu gitu. Dan ironisnya kan begini, kita punya wakil rakyat. Betul. Wakil rakyat itu tugas dan tupoksinya kan termasuk di samping penganggaran, legislasi dan pengawasan, kan begitu. Dan sebenarnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD di Kabupaten Kudus mungkin dengan dibagi tupoksi dengan komisi-komisi, kemudian ada ini harapannya kan ketika misalnya ada laporan dari masyarakat atau mungkin beliau melihat sendiri
ketimpangan yang ada di lapangan, harusnya kewenangannya kan misalnya ngundang mereka, bahkan merekomendasikan untuk tidak dilanjutkan. Ini yang kita saksikan ini sampai sekarang belum pernah ada wakil rakyat yang berani seperti itu. Menurut Pak Sururi? Jadi gini, momentum 1 tahun mengabdi para teman-teman ya di 21 Agustus kemarin ya, mereka bisa berintrospeksi sejauh mana pengabdian kami dalam rangka untuk melakukan tupoksi itu sudah dilakukan. Hari ini yang terjadi memang 1 tahun mengabdi itu prestasinya hanya banyak digunakan untuk kunker saja. Karena pengawasan hari ini saya lihat sangat minim dan malah sama sekali tidak kedengaran. Padahal ini adalah fungsi yang harus dilakukan oleh para anggota dewan terkait dengan banyaknya minimarket yang tumbuh subur di Kabupaten Kudus, termasuk sebetulnya karena ini sudah perda. Yang paling berkewenangan menegakkan perda adalah Satpol PP. Hari ini Satpol PP belum mampu memaksimalkan penegakan perda, khususnya terkait dengan Perda nomor 12 tahun 2017 ini. Karena saya melihat apakah karena ada backingan dari pihak lain sehingga Satpol PP seakan-akan kurang mampu untuk melakukan tugasnya, atau ada apa di balik ini semuanya? Oleh sebab itulah kami harap semua pejabat yang digaji oleh pemerintah, yang dibayar oleh rakyat melalui pajak, retribusi dan sebagainya itu mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik, baik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun di Satpol PP, sehingga jangan sampai menunggu aksi teman-teman LSM untuk melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan. Kalau kemudian perannya banyak diambil oleh teman-teman LSM, ya mereka lebih baik pada mundur saja daripada memakan uang rakyat secara buta gitu. Iya, padahal mungkin di kantor Satpol PP sendiri itu ada banner yang cukup jelas ya. Perda adalah wibawa kita. Ketika kemudian di lapangan menemukan sesuatu yang jelas-jelas melanggar perda kemudian tidak diapa-apain, apakah alasannya kita tidak tahu ya. Tentu masyarakat kan patut mempertanyakan kewibawaan pemerintah dalam hal ini dalam penegakan perda, kan begitu. Betul, apalagi di dalam Perda nomor 12 ini terkait dengan penataan dan pembinaan toko swalayan, salah satu pasal yang ada dalam situ kan kewajiban pengusaha menyisihkan 2% dari total laba selama 1 tahun itu. Seharusnya Satpol PP juga hal seperti ini bisa dilakukan pengawasan dan evaluasi, termasuk adalah setiap 1 tahun sekali itu memberikan laporan evaluasi terkait dengan semua produk yang dijual belikan. Iya, kan ada aturan mainnya ya, misalnya harus mengakomodasi produk lokal sekian persen dan lain-lain, kan begitu. Nah, makanya selama ini kita belum mendengar dan belum melihat pihak pengusaha minimarket, toko swalayan itu memberikan akses baik penyediaan bahan baku pada warga sekitar maupun tenaga kerja yang ada. Karena saya melihat yang ada di depan-depan minimarket seperti Alfamart, Indomaret itu hanya pertama adalah misalkan jus, martabak, kemudian juga kebab, turki dan seterusnya. Itu yang punya siapa? Bukan warga sekitar. Itu juga pengusaha lain itu. Ya, artinya yang numpang ya. Numpang ya. Bahkan informasinya juga nyewa seperti itu. Padahal di dalam perda itu harus mengakomodasi potensi lokal di wilayah sekitar, dan itu gratis, tidak boleh membayar. Nah, inilah seharusnya pihak Satpol PP itu juga sampai menelisik hal seperti itu sehingga pada betul-betul bisa dilaksanakan dengan efektif. Terkait dengan pembatasan Pak Sururi, pembatasan keberadaan toko-toko modern yang Pak Sururi jelaskan tadi kan di perda sudah jelas. Di masing-masing kecamatan itu ada batas maksimum. Ya, betul. Yang namanya maksimum itu paling banyak, kan begitu. Akan tetapi kenyataannya mereka sudah berani membangun
melebihi kuota. Ya. Nah, menurut Pak Sururi ketika kemudian Satpol PP sebagai penegak perda masih tidak bisa diharapkan kinerjanya karena dia memilih untuk dianggap tidak berwibawa dengan tidak melakukan apa-apa. Ada keinginan atau mungkin program dari Pak Sururi dan kawan-kawan untuk mencoba mengkaji secara khusus keberadaan toko modern khususnya di Kabupaten Kudus ini, baik dari sisi mungkin tadi pembatasan kuotanya, perizinannya, keberadaan menampung produk lokal, dan mungkin terkait dengan tenaga kerjanya. Karena saya pernah punya pengalaman bahwa semua pekerja di toko-toko modern ini diminta untuk ijazah aslinya ini ditahan. Padahal ini sangat bertentangan dan tidak dibolehkan di Undang-Undang 13 2003 ya di tenaga kerjaan. Tapi ketika kemudian mau mengambil kena denda. Ini kenyataan saya pernah. Oleh karenanya apakah Pak Sururi sebagai direktur di Lembaga Kajian Strategis, karena ini menyangkut hajat hidup orang Kudus sendiri, karena nyon sewu ya, kenyataan bahwa pemilik toko modern ini adalah orang-orang di luar Kudus. Tentu ketika sudah mengumpulkan banyak uang akan dibawa ke luar Kudus, sehingga roda perekonomian di Kudus ini sangat mengkhawatirkan. Beda dengan misalnya warung-warung di tetangga sebelah, pasar tradisional ini hampir kebanyakan kan orang Kudus asli. Perputaran uangnya ini menurut Pak Sururi. Jadi gini, kebetulan kami ini sudah beberapa teman ke lapangan untuk mengidentifikasi jumlah toko swalayan modern atau minimarket yang ada di masing-masing kecamatan. Karena menurut Perda nomor 12 itu masing-masing kecamatan sudah ada kuotanya. Misalkan kecamatan kota itu maksimal 19, kecamatan Jati maksimal 11, kecamatan Undaan 3, kecamatan Mejobo 5, kecamatan Jekulo 5, kecamatan Bae 4, kecamatan Dawi 6, dan kecamatan Gebok 4, dan kecamatan Kanggung 5. Jumlah maksimal yang ada di sana. Terkait dengan yang ada kecamatan yang lebih dari yang sudah ditentukan Perda ini, seharusnya memang pertama pihak Dinas Investasi Penanaman Modal dan Perizinan atau ATAP itu tidak memberi izin. Itu yang pertama, menutup. Yang kedua, pihak penegak perda dan misal PT harus betul-betul bertindak. Kemudian yang ketiga, kami sudah melakukan beberapa pembicaraan awal pada beberapa teman, dan insya Allah dalam waktu dekat kami juga akan melakukan kegiatan, apakah itu nanti sifatnya diskusi atau simposium atau apa khusus terkait dengan membahas yang ada di dalam proses toko swalayan itu, sehingga nanti biar masyarakat khususnya pegiat toko kelondong seperti saya itu juga punya toko kelondong. Akibat ada Indomaret di 100 meter rumah saya itu, pendapatan kami itu 50% lebih berkurang dari toko itu. Padahal kami harus memenuhi kewajiban keluarga, ada anaknya sekolahkan, ada kebutuhan keluarga, ada listrik dan seterusnya itu. Sehingga kalau kemudian pemerintah tidak memberi proteksi terhadap toko kelondong ini, berarti kedoliman itu dolim pemerintah kita itu. Perpihakan pemerintah daerah Kabupaten Kudus ini dengan rakyatnya ini dipertanyakan kan? Dipertanyakan. Makanya bahasa kita ya pemerintah sudah mendolimi warganya sendiri karena tidak memberi perlindungan terhadap eksistensi toko kelondong yang sekarang ada ini. Padahal kalau ada tetangga yang sakit, ada tetangga yang kena musibah, yang lebih utama itu kan tetangga, bukan para pengusaha. Apakah selama ini ketika belanja di tempat-tempat pengusaha toko modern seperti itu, mereka datang kalau tetangganya sakit?
ketika tetangganya meninggal. Saya yakin mereka nggak pernah datang seperti itu. Iya, apalagi sebenarnya ketentuan mereka terhadap CSR-nya sendiri itu jelas diatur ya. Tapi ya apakah CSR ini menurut pengusaha itu tetap mengeluarkan tapi alamatnya keliru, kita tidak tahu kan begitu. Mungkin terkait dengan ketentuan jam buka dan jam tutup, Pak Sururi. Jadi di Perda ini sudah diatur. Jam buka itu jam 10 pagi sampai jam 22 malam atau 10 malam. Itu dari Senin sampai hari Jumat. Sedangkan kalau hari Sabtu sama Minggu itu jam bukanya jam 10 pagi, jam tutupnya adalah jam 11 malam. Kecuali adalah toko modern, toko swalayan, minimarket yang berintegrasi dengan fasilitas umum. Contohnya misalkan daerah Menoro misalnya. Yang terintegrasi artinya satu komplek. Satu komplek dengan misalkan ada hotel yang di dalamnya ada toko modernnya. Kemudian ada misalkan pom bensin. Itu artinya ada pengecualian ya. Dan itu harus dapat izin tentunya. Dapat izin. Tapi kenyataannya di beberapa daerah, artinya di beberapa wilayah ini banyak yang jam 6 pagi sudah melayani ya, walaupun bukanya belum. Bukanya sedikit. Pintunya sedikit, tapi dia sudah melayani ini. Nah ini lagi-lagi saya katakan adalah kewajiban penegak perda untuk melakukan tindakan terhadap siapapun pengusaha minimarket yang melanggar perda. Siapapun. Jangan sampai kemudian karena ada merasa di-backingin oleh bapak-bapak pejabat yang lebih atas, penegak perda nggak berani. Tapi sering ketika bicara tentang eksekusi atau kegiatan mungkin di lapangan ini banyak muncul dari beliau-beliau yang ada di OPD penegakan perda ini selalu beralasan satu ya, keterbatasan anggota. Jadi anggota saya sudah tak plot ke sana. Jadi kita kemudian keterbatasan biaya operasional APBD yang dibiaya APBD kan begitu. Sering kita atau mungkin beliau mengelak bahwa itu bukan kewenangan kita, kewenangannya misalnya di provinsi dan macam-macam kan, padahal yang berdampak ini adalah kita. Betul, masyarakat kita. Artinya apakah menurut Pak Sururi itu ketika katakan sebut saja Satpol PP dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya ini selalu nyagerke anggaran yang ada di APBD, bukannya mereka sudah digaji memang untuk itu kan begitu. Jadi kalau saya gini, salah satu tugas pokok Satpol PP salah satunya itu adalah penegakan perda. Ketika siapapun yang melanggar perda itu harus ada tindakan. Tidak boleh berapologi bahwa tidak ada anggaran, enggak boleh, itu tidak bisa diterima. Karena memang dia digaji untuk itu. Karena perda itu dibuat juga untuk dilaksanakan, bukan untuk dibaca, bukan dibuat untuk pajangan. Jadi jangan sampai ada kesan Satpol PP itu kalau menghadapi orang lemah dia bertaring. Iya. Misalnya punya taring, sok jagoan, PKN, padahal konsekuensinya hanya melanggar orang, mungkin mengganggu pengguna jalan, biasanya dengan dalih ketertiban, kebersihan, sosial, dia seakan-akan pas pedagang kaki lima langsung diusir dengan mudahnya. Tetapi ketika berhadapan dengan para pengusaha, para investor yang diduga mereka punya backing pejabat di atasnya, mereka melempem seperti pupuk di dalam kena air itu. Itu loh yang kita tidak harapkan. Jadi kalau itu apologi itu kita alasan itu hanya apologi dan kita tidak bisa terima kan itu. Iya. Artinya kita sebagai masyarakat itu tidak alergi munculnya toko-toko modern yang ada di wilayah, karena itu tuntutan zaman. Akan tetapi yang kita tuntut, yang kita minta adalah semua itu ada aturan main. Aturan main dilakukan. Aturan mainnya dilaksanakan. Betul. Supaya kita tidak selalu
punya pikiran negatif terhadap penentu kebijakan. Karena nyata-nyata itu sebenarnya sudah tidak sesuai dengan peraturan daerah. Kenapa tidak ditindak? Nah, sehingga akhirnya secara manusiawi kita patut menduga, oh ini berarti ada komunikasi yang beraroma transaksional dan lain-lain. Oh ini berarti ada pesan khusus dan lain-lain, kan begitu. Jadi yang masyarakat inginkan itu adalah aturan mainnya ditegakkan, betul. Nah, supaya tidak timbul tentu yang namanya peraturan daerah ini adalah ada mungkin kajian ilmiahnya, dibahas oleh anggota DPRD yang terhormat. Tentu kanan kirinya sudah menjadi pertimbangan, kan begitu. Makanya oleh sebab itu jangan salahkan warga masyarakat kalau curiga pada para pemangku kepentingan. Karena memang actionnya tidak mampu untuk melakukan perda itu loh. Wajar lah kalau masyarakat punya curiga, apalagi teman-teman LSM itu curiga pada pejabat yang ini diduga ada uang di balik ini semua. Bahkan kalau kita mendengarkan itu dugaan-dugaan itu sangat kencang sekali, manakala ada salah satu calon orang yang akan mengurus IMB belum punya gambarnya, anaknya pejabat yang mengeluarkan izin itu tiba-tiba memang punya keahlian untuk menggambar, sehingga ada order menggambar untuk anaknya pejabat, sehingga semua dipermudah itu juga ada seperti itu. Bagian dari kompensasi. Untuk mendapat izin. Jadi mungkin tidak akan ada habisnya ketika kita bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan aturan main, ya, apakah itu di pasar modern atau hal-hal yang lain, karena memang yang harus dievaluasi adalah komitmen dan implementasi dari kalimat perda adalah wibawa kita itu sebenarnya apa. Ya, betul. Ketika kita masih melihat banyak pengusaha, banyak masyarakat yang masih membangun tidak sesuai dengan aturan main, tapi ada pembiaran, ya. Oleh karenanya terima kasih Pak Sururi. Saya berharap melalui lembaga panjenengan tadi akan mencoba untuk membuat satu kajian strategis agar bisa memecahkan masalah dan mendapatkan solusinya. Tentunya ini sangat berkaitan dengan keberadaan menjamurnya toko-toko modern, kemudian memprotek warung-warung yang ada di tetangga-tetangga, kan, karena ini hubungannya dengan nasib anak cucu kita ke depan. Ketika kemudian perekonomian sudah ada banyak orang di luar Kudus yang menguasai, mengumpulkan duit di Kudus, kemudian dibawa keluar, ini akan sangat berdampak. Betul. Oleh karena terima kasih kebersamaan Pak Sururi, masih tetap di ISK News.com bersama Kang Fikri. Ada banyak hal di sini dan mungkin para sahabat ISK yang kebetulan ada usulan siapa narasumber yang mau diberi kesempatan di sini, silahkan hubungi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.